Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kita mulai ya untuk pertemuan hari ini. Topik kita biaya produksi. Ya, jadi biaya produksi ini lebih banyak perhitungan karena memang banyak rumus yang memang harus kalian hafal. Jadi biaya produksi ini merupakan bentuk pengorbanan ya, biaya pengorbanan yang perlu dalam proses produksi. Jadi di sini biasanya dinyatakan dengan uang menurut harga pasar yang berlaku. Jadi segala biaya yang dikeluarkan untuk proses produksi ya, dan dinyatakan dalam bentuk uang. Nah, ini jenis-jenis biaya. Yang pertama kita lihat hubungan dari fixed cost atau PC, average fixed cost, variable cost, dan total cost. Jadi bentuk dari kurva antara harga dan jumlah barang produksi ini dari segi kurvanya, maka untuk fixed cost karena dia biaya tetap, maka bentuk kurvanya horizontal ya. Kemudian average fixed cost ini diambil dari tarikannya ini melengkung kemari. Jadi kemudian variable cost itu dari titik 0 dan total cost dari di atas dari fixed cost. Kemudian kalau hubungan average variable cost, kemudian average cost dan marginal cost, bentuk kurvanya seperti ini. Ya, antara harga dengan jumlah produksinya. Nah, kita lihat untuk rumus yang pertama ada total cost. Nah, total cost ini merupakan biaya produksi secara keseluruhan dan dihitung dalam jangka pendek. Nah, jadi di sini ada total cost atau TC itu sama dengan fixed cost ditambah variable cost. Jadi fixed cost itu merupakan biaya tetap yang tidak berubah-ubah, ya. Jadi di sini biayanya itu untuk satu periode dalam 1 bulan, semester, tahunan dan lain ya, itu biayanya tetap. Ya. Kemudian kalau dia biaya variabel ya, itu biasanya biayanya berubah-ubah. Jadi perbedaan dari biaya tetap dengan biaya variabel, kalau biaya tetap ini sifatnya tidak berubah totalnya dan dia tidak berpengaruh pada besar kecilnya jumlah produksi. Yang jelas mau banyak produksinya ataupun tidak, biayanya tetap harus dikeluarkan setiap bulan ataupun dalam waktu 3 bulan dan lainnya. Nah, jadi kalau dia variable cost kan dia berubah. Maka di sini tergantung dari jumlah produksinya. Kemudian dia totalnya variable cost ini totalnya itu dia berbanding lurus dengan perubahan jumlah produksi. Jadi di sini kalau sedikit jumlah produksinya, maka sedikit biaya variabelnya. Tapi kalau dia semakin banyak jumlah produksinya, semakin tinggi biayanya. Nah, kemudian average cost atau biaya rata-rata. Nah, biaya rata-rata biasanya ditandai dengan AC. Ya, jadi AC itu sama dengan total cost
per jumlah barang atau jumlah unit atau ditandai dengan Q. Jadi AC sama dengan TC per Q. Ya, biasanya di sini biaya rata-rata dihitung dilihat dari satu unit produksi outputnya. Jadi per satu unit ataupun per satu unit outputnya. Jadi di sini average cost sama dengan total cost per Q. Kemudian biaya produksi rata-rata. Jadi biaya produksi rata-rata ya average cost sama dengan average fixed cost ditambah average variable cost atau AC sama dengan AFC ditambah AVC ya. Nah, untuk jenis kurva AC itu awalnya menurun sampai mencapai titik minimum ya. Dan setelah itu terus menaik. Jadi di sini kalau biaya rata-rata dengan biaya produksi rata-rata itu juga harus kamu ketahui rumusnya. Oke? Nah, kemudian average fixed cost ya atau biaya tetap rata-rata ini merupakan biaya tetap per satu unit produk. Ya. Kemudian dia semakin kecil jumlah produksi jika jumlah produksi semakin besar. Ya, karena dia tadi kan kalau fixed cost itu kan tidak melihat besar kecilnya jumlah produksi. Nah, tetapi kalau dihitung average fixed cost-nya dengan rata-ratanya, maka semakin besar jumlah barang yang diproduksi, maka average fixed cost-nya semakin kecil. Nah, kemudian kalau biaya rata-rata ini biaya tetap rata-rata, bentuk kurvanya berbanding terbalik ya dengan jumlah perubahan jumlah produksi. Nah, kemudian untuk kurvanya AVC ya AFC itu terus menurun ya. Di mana AFC itu makin menurun jika produksi ditambah. Tetapi AFC tidak pernah menyentuh sumbu horizontal. Artinya kurva AVC ini tidak pernah negatif. Jadi selalu di atas nilai dari kuantitasnya ya. Jadi tidak pernah bernilai negatif. Nah, untuk rumus AFC itu sama dengan total fixed cost per Q atau per jumlah barang produksinya. Jadi rumus ini ya AFC sama dengan TFC per Q. Nah, kemudian average variable cost ya merupakan biaya per satu produk yang pada prinsipnya tetap. Jadi di sini untuk rumusnya average variable cost per total variable cost per Q. Ya. Nah, kemudian ada marginal cost, biaya marginal atau biaya tambahan. Kalau ditanya biaya marginal cost, maka di sini marginal cost sama dengan delta total cost per delta Q atau delta jumlah unit produksinya. Maka MC sama dengan delta TC per delta Q. Nah, kemudian kita lihat dari fungsi penerimaan. Kalau tadi jenis biaya, sekarang kita lihat dari fungsi penerimaan. Nah, fungsi penerimaan yang pertama kita lihat total revenue atau TR. Ya, dikenal istilah dengan TR. Kalau tadi kan dikenal dengan istilah total cost atau TC. Nah, total revenue ini merupakan seluruh pendapatan ya yang diperoleh dari jumlah barang yang terjual pada tingkat harga tertentu. Jadi kalau tadi bicara biayanya, nah sekarang pendapatannya. Ya, jadi TR itu merupakan seluruh dari pendapatan yang diperoleh dari jumlah barang yang terjual. Kemudian rumus dari TR itu sama dengan P kali Q atau total revenue sama dengan
harga dikali jumlah barang. Ya, P kali Q. Nah, kemudian average revenue atau AR. Penerimaan rata-rata adalah total penerimaan yang diperoleh setelah dibagi dengan jumlah barang terjual. Jadi average revenue sama dengan total revenue per Q atau AR sama dengan TR per Q. Kemudian kalau untuk penerimaan rata-rata ya merupakan harga jual dari barang yang diproduksi, maka rumusnya average revenue sama dengan total revenue per Q atau P kali Q per Q. Berarti AR itu sama dengan P. Ya, average revenue itu sama dengan P. Itu kuncinya, ya. Nah, kemudian marginal revenue ataupun MR. Nah, kalau marginal revenue itu merupakan tambahan penerimaan. Jadi sebagai akibat bertambahnya satu unit barang yang terjual. Jadi marginal revenue sama dengan delta total revenue per delta Q atau sama dengan turunan pertama dari total revenue. Ya, jadi MR sama dengan delta TR per delta Q sama dengan total revenue turunan pertama dari total revenue. Nah, kemudian marginal revenue ini merupakan turunan pertama dari fungsi TR. Jadi nanti kalau kamu sudah belajar turunan, ini akan mudah untuk membuat fungsinya tadi diturunkan ya, turunkan turunan pertama. Jadi untuk total penerimaan maksimum itu mencapai apabila marginal revenue sama dengan 0. Nah, kita lihat konsep keuntungan maksimum. Jadi kalau konsep keuntungan maksimum itu diperoleh jika TR ya, penerimaan total lebih besar dari pengeluaran total atau disebut dengan TR lebih besar dari TC. Ya. Ingat kalau untuk keuntungan maksimum itu di pasar monopoli TR sama dengan TC, ya. Nah, ini ada untuk kurvanya, jenis kurvanya itu ada marginal cost ya, ongkos tambahan, kemudian average cost. Ya, nanti kamu boleh pelajarin ini kurvanya. Kemudian ada persinggungan antara jumlah produksi dengan biaya rata-rata, nih di A. Kemudian jumlah produk QO. Kemudian keuntungan maksimum ya di titik C dan jumlah keuntungan maksimum persatuan itu C di A dikurangi C. Kemudian ada syarat keuntungan maksimum marginal revenue sama dengan marginal cost ya. Nah, kita lihat kalau dia di dasar dalam pasar persaingan sempurna, maka di sini P sama dengan MR sama dengan AR, ya, di mana MC ya marginal cost dan AC di sini untuk laba total maksimumnya ada di antara B dan A. Oke, kita lihat soal nomor 1. Barang yang dihasilkan perusahaan dijual dengan harga 2.000 per unit. Biaya total yang dikeluarkan untuk menghasilkan barang tersebut ditunjukkan oleh persamaan total cost sama dengan 1 juta ditambah 1.800 Q. Nah, jumlah barang yang harus dijual pada titik pulang pokok adalah Q kuantitas dari BEP sama dengan 10.000 unit. Kemudian yang B, QBEP sama dengan 2.000 unit.
C, QBEP sama dengan 5.000 unit. D, QBEP sama dengan 1.000 unit. Dan E, QBEP sama dengan 1.800 unit. Nah, ini kan kalau kita ketahui P-nya adalah 2.000 unit. Kemudian total cost-nya ada 1 juta ditambah 1.800 Ki. Yang ditanya adalah BEP-nya, jumlah barang dari titik pulang modalnya. Jadi Ki-nya yang ditanya dari titik pulang pokok. Nah, kita lihat dari pembahasan kalau tadi yang diketahui adalah harga ya. Kemudian total cost-nya dan yang ditanya adalah Ki BEP-nya. Nah, berarti di sini kita lihat tadi soalnya ada 1 juta ditambah 1.800 ya. Oke, jadi di sini total revenue-nya itu kan tadi rumusnya adalah P dikali Q ya. Karena kan di sini kita ditanya adalah titik pulang modal, jumlah dari titik pulang modalnya. Nah, maka kita cari dulu TR-nya. TR tadi kan diketahui P-nya 2.000 dan dikali Q. Jadi TR sama dengan 2.000 dikali Q. Maka TR sama dengan 2.000 Ki. Nah, sekarang kalau titik pulang pokok, maka rumus yang harus kalian cari yang pertama adalah TR dikurangi TC. Nah, kalau dia TR kurang TC, masukkanlah nilai TR-nya dan masukkan nilai TC-nya. Berarti TR-nya tadi 2.000 Ki dikurangi 1.800 Ki ditambah 1 juta. Ya. Nah, berarti di sini 200 Ki dikurangi 1 juta. Maka untuk mencari Ki-nya sama dengan Ki sama dengan minus 1 juta dibagi minus 200. Maka Ki sama dengan 5.000 unit. Maka Ki BEP-nya adalah 5.000. Jadi jawabannya adalah C. Sampai sini bisa dipahami? Siap, Bu. Bisa, Bu. Bisa, Nak? Bisa, Bu. Nggak dengar suaranya. Halus ya? Suara saya jelas kan, Nak? Jelas, Mem. Oke. Nah, sekarang kita coba lihat soal nomor 2. Boleh kamu coba dulu dikerjakan. Ya. Hubungan antara biaya produksi dengan jumlah barang yang dihasilkan ditunjukkan oleh persamaan sebagai berikut. Total cost sama dengan 1.000 tambah 10 Ki tambah Ki kuadrat. Apabila jumlah barang yang dihasilkan 20 unit, maka average cost sama dengan 1.000, total fixed cost sama dengan 2.000, total variable cost sama dengan 400, yang B-nya average cost sama dengan 80, total fixed cost sama dengan 1.000, total variable cost sama dengan 600. Kemudian average cost sama dengan 600, total fixed cost sama dengan 1.000 dan total variable cost sama dengan 400. Yang D, average cost sama dengan 90, total variable fixed cost sama dengan 600, total variable cost sama dengan 1.000. Dan E, average cost sama dengan 400, total fixed cost sama dengan 1.000, total variable cost sama dengan 600. Oke, coba dulu dicari ya yang ditanya hubungan antara biaya produksi dengan jumlah barang yang dihasilkan ditunjukkan oleh persamaan sebagai berikut. Nah, apabila jumlah barang yang dihasilkan 20 unit, maka yang kamu cari adalah average cost
total fixed cost dan total variable cost-nya. Coba boleh dicari, saya kasih waktunya. Ada yang udah siap? Dewi, bisa? Ada? Dea? Belum, Mem. Belum? Suaranya pelan kali ya? Dapat? Coba dulu, berarti yang pertama kalian cari adalah average cost. Rumus dari average cost apa? Total cost per Q. Masukkan nilainya. Ini tadi kan diketahui adalah 20. Ya kan? Jumlah barang yang dihasilkan adalah 20. Berarti kalian harus masukkan dulu ke rumusnya. Average cost itu sama dengan total cost per Q. Total cost-nya kan 1000 ditambah 10 Q tambah Q kuadrat. Berarti masukkan nilai Q-nya yang 20 per 20. Ada dapat? Berapa average cost-nya? Dapat deh ya? 600, Mem. Hah? 600, Mem. Coba dulu. AC sama dengan total cost per Q. Ya kan? Kemudian Q-nya kan 20.
80, Mas. Iya. Terus cari, kalau kita lihat dari total fixed cost itu kan biaya tetap. Berarti biaya tetapnya berapa? 1.000 TFC-nya. Nah, kalau total variable cost berarti ini masukkan 10 Q tambah Q kuadrat. Masukkan nilai Q-nya. Nah, Wilda berapa? 600? Iya. Jadi jawabannya bola. B, Mem. Iya. Sampai sini bisa dipahami, Nak? Bisa, Mem. Oke, kita lihat soal nomor 3. Ini nanti kamu bisa lihat dari psikologi, ya, penjabarannya. Nah, ini kita lihat soal nomor 3. Please pay your attention to the following table. Nah, di sini kita lihat yang diminta adalah marginal, tunggu, outputnya. Berarti di sini kalau marginal cost per unit dari 10 unit ke 15 unit, ya, berarti yang diambil adalah yang ini, ya. Berarti kalau dia misalnya diketahui dari 2 variabel, maka marginal cost sama dengan total cost yang pertama dikurangi total cost, total cost yang kedua dikurangi total cost yang pertama per Q2-nya kurangi Q1. Ini tinggal masukkan aja nilainya. 1000, Mem. 1000, Mem. Jawabannya 1.000. Iya. Oke ya. Kita satu lagi nih soal 4. Bila diketahui fungsi permintaan Q sama dengan 17 kurang 0,10 P, sedangkan fungsi biaya total atau total cost sama dengan 5Q kuadrat ditambah 20Q tambah 180. Laba maksimum yang diperoleh perusahaan tersebut adalah cari dulu yang pertama itu kan kalau kita nyari laba maksimum kan marginal revenue sama dengan marginal cost. Nah, cari dulu labanya. Jadi laba itu kan TR kurang TC. Substitusikan aja dulu ininya, Nak, yang Q-nya. Q sama dengan 17 kurang 0,10 P. Substitusikan dulu agar nilainya itu bisa nilainya bulat. Ubah dulu dia, Nak. Dari Q-nya sama dengan 17 kurang 0,10 P. Buat dulu nilai bulat P-nya. Jadi bisa nanti P itu sama dengan berapa. Kalau kita substitusikan itu dikali berapa itu? Kali 10 ya.
biar dapat ininya, fungsi P-nya. Kalau fungsi permintaannya tadi Q sama dengan 17 kurang 0,10 P, kita substitusikan mencari nilai P-nya, biar P sama dengan, itu dikali berapa itu? Dapat? Dapat Pak Runisa? Belum, Mem. Kalau ininya dulu kita substitusikan, biar gampang kalian dapatnya. Q sama dengan, cari dulu nilai P-nya, jadi P sama dengan gitu, jadi dia tidak 0,10 lagi. Itu kalau misalnya kita substitusikan dikali 10 kan. Jadi kalau kita kalikan 10, P sama dengan 170 kurang 10 Q. Atau tambah 10 Q. Tambah, kurang kan? Kalau dipindah ke sama dengannya. Kurang. Biar bisa nyari dari mencari total revenue-nya dulu, karena kan total cost-nya sudah diketahui. Mencari laba itu kan total revenue dikurangi total cost, TR kurang TC. Jadi cari TR-nya dari sini dulu. Kalikan dulu 10, berarti P sama dengan 100. Kalau kita kali 10 kan berarti dia 170 kurang 10 Q kan? Apa enggak kali 100? Kali Gitu, 100. Mem. Karena 2 di belakang. Biar nilainya 1. Coba dulu kita hitung. (0,10). Coba dulu hitung dulu, Nak. Kali 10 apa kali 100 itu? Kelvin? Kali 10, Mem. Kali 10 kan? Iya, Mem. Nah, berarti kan 170 kurang 10 Q kan? Iya, Mem. Nah, berarti kan kalau kita cari TR itu kan sama dengan, jadi berapa TR-nya? TR itu kan sama dengan P kali Q kan? P kali Q. Nah, berarti masukkan nilai P-nya tadi 170 dikurang 10 Q dikali Q. Nah, berarti berapa TR-nya? 170 kurang 10 Q kuadrat. Kurang 10 Q kuadrat. Nah, berarti dapat. Masukkan nilai labanya. TR sama dengan TC. Kurang TC ya? C. Nah, untuk rumus yang pertama, maka untuk mencari Q-nya, masukkan dulu ke persamaan TR sama dengan TC. TR sama dengan TC. Untuk mencari nilai Q-nya. Jadi nanti gampang kamu mencari laba maksimumnya. TR sama dengan TC. Berapa nilai Q-nya?
Berapa nilai Q-nya, Nak? Berapa unit? TR sama dengan TC. Biar cari Q-nya biar gampang. Dapatkan nilai Q-nya berapa? TR sama dengan TC. Berarti masukkan tadi bentuk fungsinya. 170 kurang 10 Q kuadrat ya. Tunggu. Sorry. Turunan pertamanya masukkan, Nak. Turunan pertamanya. TR aksen sama dengan TC aksen. Total revenue turunan pertama dari total revenue. Berarti turunan pertamanya. Ya. Dapat kalau TR turunan pertamanya kan. Tadi TR-nya berapa, Nak? 170 Q, ya kan? Kurang 10 Q kuadrat. Ya kan? Berarti kalau turunan pertamanya kan 170 kurang 20 Q. Betul nggak? Lima, Mem. Iya, 5 unit. Nah, sekarang 5 unit tadi kan itu Q kan? Masukkan ke masing-masing dulu. Dari masing-masing TR sama dengan 170 Q dikurangi 10 Q kuadrat. Masukkan nilai Q-nya. Dapat? Berapa TR-nya? 600. 600. Oke, sekarang masukkan ke total cost-nya. Nilai Q-nya. Dapat? 315, Mem. Berapa? 315, Mem. 5 kali 405. 5 kuadrat tambah 20 kali 5 tambah 180. Berarti berapa itu? 5 kuadrat 25 kali 5. 125 tambah 100 Tambah 180. 405. 405. Nah, sekarang kamu cari laba maksimumnya. Berarti laba maksimum sama dengan TR kurang TC.
Berapa tadi? 600 dikurangi 405. Berapa jawabannya? 195, Mem. Itulah jawabannya. Jadi laba maksimum sama dengan 195. Jawabannya bola. Udah bisa dipahami ya? Bisa? Bisa, Mem. Oke. Oke, itu saja untuk pembahasan kita hari ini. Nanti lanjut dengan sosiologi oleh Bu Dita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Thank you, Ma'am. Ya, sama-sama.